dengan stambuk M1W1 19/015 kelas ilmu lingkungan A. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang toksikologi lingkungan. Langsung saja latar belakang. Toksikologi lingkungan didefinisikan sebagai study of the part and effect of chemical in the environment. Secara sederhana dapat dimengerti dengan dinamika bahan toksik di lingkungan, yaitu mempelajari proses degradasi zat kimia, perubahan kimia yang dialami oleh toksikan di lingkungan serta transport zat kimia tersebut dari suatu tempat ke tempat lain di alam ini. Di samping itu, toksikologi lingkungan adalah pengetahuan yang mempelajari efek toksik yang ditimbulkan dampak atau risiko keberadaan zat kimia tersebut terhadap makhluk organisme lain. Toksikologi lingkungan umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok kajian, yaitu toksikologi kesehatan lingkungan dan ekotoksikologi. Toksikologi kesehatan lingkungan adalah melakukan telaah tentang efek samping zat kimia di lingkungan terhadap kesehatan manusia. Sedangkan ekotoksikologi memfokuskan diri pada telah tentang efek pencemaran lingkungan pada ekosistem dan konstituennya seperti ikan dan satwa liar. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan, kedua, apa yang dimaksud dengan sifat alamiah lingkungan, ketiga, apa yang dimaksud dengan presentensi zat kimia di lingkungan, keempat, apa yang dimaksud dengan proses bioakumulasi, kelima, apa yang dimaksud dengan pencemaran udara serta sulfur dioksida dan hujan asam, dan terakhir, apa yang dimaksud dengan polusi udara dan kesehatan serta pestisida. Yang pertama yaitu pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Keberadaan pencemaran lingkungan memerlukan suatu sistem penilaian yang disesuaikan dengan peruntukan lingkungannya. Perlu diingat di sini, kadang diperlukan suatu penilaian subjektif terhadap pengaruh buruk atau baik dari pencemaran tersebut. Sebagai contoh, pada saat pelepasan unsur hara, makanan, tumbuhan dilepas ke jalur perairan, menyebabkan pertambahan jumlah tumbuhan yang ada dan seringkali diikuti dengan peningkatan jumlah ikan. Yang kedua, sifat alaminya lingkungan. Secara alami, terdapat berbagai macam senyawa kimia di dalam yang berpotensial mempunyai efek toksik. Keberadaan dari masing-masing senyawa polusi udara, gas, bung, mesin-mesin industri, dan kendaraan bermotor. Kondisi iklim lingkungan memberi efek yang besar terhadap resiko dari toksisitas toksikan di lingkungan, seperti telah disebutkan sebelumnya pada kabut fotokimia, di mana iklim dan radiasi sinar UV dari cahaya matahari merupakan faktor penentu. Namun di lain sisi, radiasi sinar UV diperlukan untuk mempercepat reaksi degradasi senyawa organik di alam, dan juga sinar UV diperlukan untuk membunuh mikrobakteri, patogen, dan virus di alam bebas. Di samping efek tersebut, di atas peningkatan sinar UV menyebabkan peningkatan temperatur bumi. Peningkatan temperatur dapat meningkatkan jumlah penguapan senyawa kimia ke atmosfer. Akibatnya, semakin meningkat jumlah zat kimia yang menguap di atmosfer, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah toksik yang terhirup. Pergerakan udara juga mungkin meningkatkan penguapan air, sehingga bersamaan dengan peningkatan temperatur, senyawa-senyawa yang tidak menguap akan ikut menguap bersama uap air. Contohnya yang paling terkenal pada kasus ini adalah penggaraman tanah pertanian. Air irigasi membawa garam-garam menuju tanah pertanian. Jika air ini menguap mengakibatkan peningkatan temperatur, maka garam-garam tersebut akan tertinggal di tanah sampai batas tertentu, di mana akan meracuni tanah mengakibatkan tidak tumbuhnya tanaman. Selanjutnya, persistensi zat kimia di lingkungan. Secara umum, persistensi dapat diartikan sebagai waktu tinggal suatu zat kimia dalam lingkungan atau tanah, air, dan udara, atau sebagai waktu paruh dan degradasi zat kimia di lingkungan. Banyak zat kimia yang pada awalnya berbahaya bagi lingkungan, namun
Melalui proses biotik dan abiotik ini terjadi penurunan risiko toksisitasnya di lingkungan, karena melalui proses ini waktu paritoksikan di lingkungan yang relatif singkat. Yang pertama, degradasi abiotik. Proses degradasi kimia secara abiotik umumnya terjadi dengan melibatkan faktor pengaruh cahaya atau fotolisis dan air hidrolisis. Proses fotolisis pada dasarnya cahaya sinar ultraviolet sangat berpotensial melakukan pemutusan ikatan kimia, sehingga secara signifikan dapat membantu dalam proses degradasi senyawa kimia di lingkungan. Proses hidrolisis, air dengan kombinasi dengan energi cahaya dan panas umumnya dapat memutuskan ikatan kimia. Reaksi hidrolisis umumnya merupakan hasil pemasukan satu atom oksigen ke dalam inti molekul kimia. Selanjutnya, degradasi biotik. Jadi, degradasi biotik melibatkan proses enzimatis dari berbagai organisme, dan proses ini umumnya berlangsung lebih cepat dari proses abiotik. Proses penguraian xenobiotika secara biokimia dalam tubuh organisme dikenal dengan reaksi iontransformasi. Selanjutnya, materi keempat yaitu proses bioakumulasi. Bioakumulasi dapat didefinisikan sebagai proses penumpukan akumulasi zat kimia pada organisme baik melalui penyerapan langsung dari lingkungan abiotik seperti air, udara, dan tanah, maupun melalui rantai makanan. Selain bioakumulasi, melipat gandakan timbunan zat kimia dalam organisme mengikuti tingkatan dalam rantai makanan juga merupakan aspek perhatian bagi toksikologi lingkungan. Materi kelima yaitu pencemaran udara dan sulfur dioksida serta hujan asam. Pencemaran udara umumnya dapat diartikan sebagai udara yang mengandung satu atau lebih bahan kimia dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan harta benda. Polutan udara dapat dikelompokkan ke dalam kelompok, yaitu polutan udara primer dan polutan udara sekunder. Yang dimaksud dengan polutan udara primer adalah suatu bahan kimia yang ditambahkan langsung ke udara, menyebabkan konsentrasinya meningkat dan membahayakan. Pencemaran udara primer dapat berupa komponen udara alamiah, serta karbon dioksida yang meningkat jumlahnya sampai di atas konsentrasi normalnya, atau sesuatu yang tidak biasanya terdapat di udara seperti senyawa timbal atau Pb. Polutan udara sekunder adalah senyawa kimia berbahaya yang berbentuk di atmosfer melalui reaksi kimia diantaranya berbagai komponen di udara. Secara alami, gas-gas karbon, sulfur, dan nitrogen dilepaskan ke udara dari hasil penguraian tanaman, hewan, kegiatan gunung berapi, dan erosi oleh angin. Gas-gas ini diperlukan dalam proses fotosintesis untuk produksi protein, asam nukleat, dan zat-zat lainnya dalam tanaman dan hewan. Hujan asam, khususnya asam sulfit dalam tanaman, dapat menghilangkan ion magnesium dari cincin tetrapirol pada molekul klorofil sehingga mengubah klorofil menjadi pyofitin, suatu pigmen yang tidak aktif terhadap fotosintesis. Asam sulfit dapat juga merusak molekul protein, yaitu mengoksidasi ikatan sulfidanya. Akibat dari hujan asam ini dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman, bahkan kematian. Yang terakhir yaitu polusi udara dan kesehatan serta pestisida. Polusi udara dapat memberi gangguan pada kesehatan dari iritasi mata dan sakit kepala sampai asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Efek polusi udara dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, efek jangka pendek atau akut terhadap saluran pernafasan. Yang kedua, efek jangka panjang atau kronik terhadap saluran pernafasan. Yang ketiga, kanker paru-paru, dan yang terakhir, efek terhadap bukan saluran pernafasan. Pestisida adalah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membasmi serangga insektisida, tumbuhan-tumbuhan herbisida, jamur dan lumut fungisida, tikus besar dan kecil, radentisida, kutu akrisida, bakteri-bakterisida, burung apisida, cacing gelang, atau nematisida, atau bahan lain yang digunakan untuk membunuh binatang yang tidak dikehendaki yang sengaja ditambahkan ke lingkungan.
Penggunaan pestisida telah diakui memberi keuntungan bagi manusia, namun mengingat bahaya yang ditimbulkan perlu dipertimbangkan suatu penggunaan pestisida yang rasional. Dampak lingkungan penggunaan pestisida berkaitan dengan sifat mendasar yang penting terhadap efektivitasnya sebagai pestisida, yaitu yang pertama, pestisida cukup beracun untuk mempengaruhi seluruh kelompok taksonomi biota termasuk makhluk bukan pasaran sampai batas tertentu tergantung pada faktor fisiologis dan ekologis. Yang kedua, banyak pestisida tahan terhadap degradasi lingkungan sehingga mereka dapat tahan dalam daerah diberi perlakuan, dengan demikian keaktifannya dapat diperkuat. Namun sebaliknya, sifat ini juga memberikan pengaruh jangka panjang dalam ekosistem alamiah. Kesimpulan yang dapat ditarik dari materi tersebut yaitu masalah-masalah yang menantang toksikologi lingkungan adalah tugas yang rumit dalam pencirian akibat dari pengaruh terhadap individu atau organisme dalam lingkungan, dan sebaliknya disebabkan pengaruh perubahan ekologis yang dialami oleh individu. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.